Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu bersalawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan wudu lalu membasuh anggota wudu, rukun wudu, lalu sulit sekali kita untuk menghindari tetesan atau percikan air dari anggota wudu kita, sehingga percikan ataupun tetesan wudu tersebut masuk ke dalam baskom ataupun ember. Maka bagaimana hukumnya? Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari ada yang dinamakan dengan ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Secara bahasa, musta'mal itu maknanya sudah dipakai, sudah digunakan. Untuk apa digunakan air musta'mal tersebut? Fi raf'i hadatsin, ada kalanya kita menggunakan air tersebut untuk menghilangkan hadas, berwudu dan mandi wajib. Maka air yang sudah digunakan untuk berwudu dan mandi wajib itu dikatakan dengan air yang musta'mal. Kemudian au izalati najisin, atau untuk menghilangkan najis, maka air tersebut untuk dikatakan dengan air yang musta'mal. Air musta'mal itu dihukumkan dengan musta'mal apabila air tersebut digunakan untuk menghilangkan yang fardu, yang wudu fardu, mandi fardu, dan menghilangkan yang najis. Adapun untuk menghilangkan yang sunnah, maka air tersebut tidak dihukumkan dengan musta'mal. Air musta'mal ini hukumnya suci, sisa bekas air yang sudah digunakan untuk berwudu, sudah digunakan berwudu, sudah digunakan mandi, sisanya suci. Adapun untuk menghilangkan najis, maka ini air tersebut tidak bisa digunakan lagi. Hukum air musta'mal itu suci tetapi tidak bisa menyucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi lagi. Lalu bagaimana dengan air, percikan air yang jatuh ke dalam baskom ataupun ember ketika kita berwudu? Maka di sini dikatakan pembagiannya ini dimasukkan kepada air yang bercampur. Apabila tetesan air wudu tersebut sulit dihindari, kemudian sedikit, maka kita perkirakan. Apabila masuknya tersebut hanya setetes, dua tetes masuk ke dalam baskom ataupun ember, tidak menjadi masalah, tidak menyebabkan air tersebut menjadi air musta'mal. Namun apabila tetesan tersebut banyak, kalau kita perkirakan tetesan tersebut adalah tetesan air susu masuk ke dalam baskom ataupun ember, sehingga menyebabkan air dalam ember tersebut berubah, maka air yang dalam ember dari tetesan wudu kita tersebut dikatakan dengan musta'mal. Dari mana kita memperkirakan banyak atau sedikitnya? Kita umpamakan dengan tetesan air musta'mal yang masuk ke dalam baskom itu sama dengan tetesan air susu ataupun air teh. Apabila tetesan air wudu kita tersebut banyak, seperti kita umpamakan air susu atau air teh, sehingga menyebabkan air yang dalam baskom itu berubah menjadi teh. Apabila kita perkirakan tadi teh, maka air tersebut menjadi musta'mal. Ini namanya takdiri, yaitu dengan perkiraan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dapat disimpulkan hukum air yang menetes dari
anggota tubuh kita, anggota wudhu kita ke dalam baskom, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, sedikit tetesannya hanya setetes atau 2 tetes atau 3 tetes, maka air yang di dalam baskom ataupun ember tidak menjadi mustamal. Namun apabila tetesan dari anggota wudhu kita tersebut banyak, maka bisa menjadi air yang di baskom atau yang di ember itu menjadi mustamal. Bagaimana cara memperkirakan banyaknya? Yaitu kita perkirakan dengan air tersebut seumpamanya yang menetes itu adalah air teh atau air susu. Apabila dia masuk ke dalam baskom sehingga menyebabkan berubahnya air yang di dalam baskom ataupun di dalam ember tersebut, maka air tersebut dihukumkan dengan mustamal. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.